fokus kepada topik perdiskusian, oke, dan semoga teman-teman bisa menikmati acara kami ketemu. Direkam dalam 5, 4, 3, 2, 1. Salam saudara teman-teman, selamat datang kembali di Titik Temu. Ini adalah acara kami dari Covenant City Church Jakarta yang berusaha di mana setiap bulan kami berdiskusi secara sehat mengenai isu-isu yang relevan dan menarik berhubungan dengan iman. Dan hari ini kita kembali berdiskusi bersama panelis kami yang tidak asing lagi kalau teman-teman pernah ikutin Titik Temu sebelumnya. Yang pertama mungkin saya introduce dulu, ada pelayan kami dengan jam terbang dan mempunyai hikmah pengalaman yang paling dalam di antara kami, gembala dari Gibeon Church di Surabaya, Pastor Michael Christian. Halo, shalom, Pastor Michael. Hai, how are you? Apa kabar? Dan bergabung dengan kami juga istrinya Pastor Michael, yang paling cantik sendiri di sini, Ibu. Ya, halo, Pak Dewi. Ini dan juga kami ada pakar internasional yang kami boyong dari Australia, sudah jauh-jauh mau ke sini, dan ini sudah malam ya saudara ya, buat Pastor Yose ini sudah jam 10 malam, jadi memang semangat hamba Tuhan ini untuk melayani sangat luar biasa, international pastor dari Rock Sydney, Pastor Yosia Yusuf. Pastor Yosi. Hi everyone. Dan yang terakhir, yang mungkin bagi kami anak CCC yang sudah tidak asing lagi, penatua kami yang sedang trending, yang sampai penggemar beliau memberikan dirinya nama sendiri. Ya, ini adalah idola para Tezarian, gembala dari Jakarta, Pastor Tezar Pustra. Shalom, Pastor Tezar. Tezaria. Namanya keren banget sih, Sam. Dan ini kami berempat adalah bagian dari City to City Network di Asia Pasifik. Ya. Ini City to City ini adalah jaringan atau network gereja-gereja yang mendukung dan antusias tentang menanam gereja di daerah Asia Pasifik, khususnya di daerah perkotaan. Kan? Dan ini adalah salah satu inisiatif yang dimulai oleh Redeemer Presbyterian Church di New York, gereja yang dulu pernah digembalakan oleh Tim Keller. Jadi ini kita semua ini adalah teman, bukan hanya untuk berdiskusi teologi, tapi teman sepelayanan dan benar-benar saudara seiman. Jadi saya ingatkan dulu, tujuan acara ini adalah sebenarnya untuk menggambarkan dari kesatuan dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Jadi ini bukan dengan niat untuk mengecilkan atau menyindir praktek atau pengajaran gereja apapun, tapi ini untuk menunjukkan kalau kita bersama membangun di atas fondasi Kristus, yaitu di atas fondasi firman, saat membicarakan perbedaan teologis pun, hal-hal yang kita mungkin tidak 100% setuju, pembicaraan itu hasilnya tidak hanya argumentatif, tapi bisa konstruktif, kan kita bisa saling membangun, saling menajamkan pengertian dan kasih kita terhadap Tuhan. Dan agar ajar percakapan kita lebih konstruktif, jadi peraturan kita di depan harus ada yang dikomunikasikan dulu. Jadi memang disengajakan kalau format titik temu ini merupakan webinar kan, dan bukan podcast yang dimana kita hanya mengajarkan dari satu arah. Kan. Ini karena kami benar-benar mau berinteraksi dengan pertanyaan saudara secara langsung, dan saudara bisa menanyakan kami secara langsung apa yang saudara mungkin tertarik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan saudara atau isu yang menurut saudara perlu diangkat atau dibahas, boleh dipencet di tombol yang ada di bawah kanan di window Zoom saudara, dan itu dituliskan saja di Q&A apa yang mau dipertanyakan, dan kami undang semua pertanyaan dengan antusias, tapi kami mohon pertanyaannya ditanya dengan lemah lembut. Ya. Dan juga aturannya seperti kemarin, jangan sebut merek. Maksudnya, tolong jangan menyebut nama gereja atau nama pendeta spesifik. Tapi kalau misalnya saudara mau mempertanyakan suatu kepercayaan atau suatu praktek yang spesifik, itu boleh, tapi mohon tidak menyebut dengan nama figur maupun
gereja? Saya pastikan pertanyaan seperti itu tidak akan dijawab. Dan kalau saudara mau mempertanyakan kepada orang spesifik, antara Mike, Ginovi, Tezar, dan Yosi, ini bisa langsung saja di chat pada siapa ditunjukkan pertanyaan ini. Oke? Dan salah satu hal yang paling jelas berbeda saat kita datang ke gereja yang dalam tradisi reform dan dalam tradisi karismatik adalah masing-masing cara kubu ini beribadah itu begitu berbeda. Kan ada yang satu kesannya sangat terstruktur dan mungkin bisa dilabel kaku, memakai liturgi kuno dan lagu-lagu yang mungkin sudah agak lama. Dalam satu sisi, dalam sisi karismatik ada ibadah yang lebih lively, yang lebih meriah dan lebih ekspresif. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini walaupun kita semua menyembah Tuhan yang sama? Dan kalau saya angkat lagi isunya saudara, di Yohanes 4 ada cerita di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur, dan kalau saudara tahu ceritanya, perempuan ini bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengetahui masalah hidup dia dan bagaimana dia sudah bersuami banyak. Menariknya, dalam percakapan itu, di ayat 24, Yohanes pasal 4 ayat 24, itu perempuan Samaria ini mengatakan kepada Yesus, oke, ini saya parafrase ya, saya tahu kau itu nabi, tapi saya beribadah di bukit ini, bukit orang Samaria, tapi kamu beribadah di bukit Yerusalem. Bagaimana kita bisa mengerti dan menyembah Tuhan yang sama? Dan jawaban Tuhan Yesus saat itu sangat menarik. Dalam Tuhan Yesus katanya bahwa akan datang waktunya di mana penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pada dasar, pada inti daripada penyembahan yang sejati adalah siapa dia nyembah, yang dia sembah, itu dengan roh, dan mengapa mereka menyembah di dalam kebenaran. Kalau benar-benar kubu karismatik dan kubu reform setuju dengan definisi penyembah sejati yang ini, kenapa bisa begitu berbeda ekspresi kami tentang menyembah Tuhan? Jadi ini adalah pertanyaan yang akan meng-guide kami, yang akan menjadi kerangka kami dalam diskusi hari ini. Jadi mungkin kalau gitu saya mulai langsung ya menanyakan para panelis. Kita mulai mungkin dengan Tezar. Jadi ini mungkin apalagi buat teman-teman yang dari background karismatik ya. Ini kenapa gereja reform itu memiliki struktur liturgi yang lagu-lagu yang mungkin kesannya itu agak kaku ya, atau mungkin ketinggalan zaman, dan kenapa begitu berkomitmen kepada struktur itu dan liturgi itu? Apa liturgi itu bisa ditemukan di dalam Alkitab? Oke, jadi ini ada 7 menit ya untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Coba saya jawab dalam 7 menit. Mungkin kita bagi dua dulu jawabannya. Yang pertama adalah pertanyaan masalah liturgi dan order of worship ya, liturginya ibadat seperti apa. Yang hal kedua itu adalah pembahasan masalah emosional atau enggaknya. Oke, itu dua masalah yang kita pisah dulu. Saya jawab yang masalah emosional atau enggaknya dulu. Ini mungkin lebih cepat jawabnya. Kadang-kadang kubu reform itu sangat alergi dengan emotionalism. Emotionalism itu adalah cara memanipulasikan orang dengan menggunakan lampu-lampu atau musik yang konser banget gitu kesannya, dan hal-hal ini dibikin serupa sebagaimana jadi kita tuh merasa emosi, tapi emosi yang kita rasakan bukan dihasilkan oleh kebenaran firman Tuhan, tapi emosi yang kita lakukan adalah emosi yang kita bisa rasakan kalau kita ke konsernya Coldplay atau kalau kita ke konsernya U2 konsernya apalah gitu kan. Orang sekarang itu orang reform biasanya sangat alergi dan tidak mau memanipulasi orang lain. Karena itu mungkin kadang-kadang kita cenderung
terlalu jauh ke sini juga mungkin ya, karena kita sangat alergi ke itu, kita jadinya tidak mau menggunakan metode-metode yang manipulasi seperti itu. Itu masalah emosi. CCC sekarang gereja kita lagi nyoba balance-nya nih gitu kan, di mana kita bisa masih menyembah Tuhan dengan keseluruhan kita, otak, emosi, segala macam gitu kan, tanpa jatuh ke sisi emotional manipulation gitu ya. Kita nggak mau, tapi kita nggak mau juga tanpa menyembah Tuhan tanpa emosi juga gitu kan. Kita lagi nyari nih. Itu masalah emosional. Kalau masalah liturgical order atau urutan-urutan dalam ibadah, itu kalau dari sisi saya dan kebanyakan sisi reform bilang bukan up to you, bukan terserah kita mau kayak gimana. Itu di Alkitab ada urutannya. Coba ya, ini ada mungkin dalam 5 menit kalau bisa, coba saya akan percepat penjelasannya. Oke, kalau saya ditanya di mana satu ayat yang bilang bahwa kalau kita beribadah minggu pagi harus ada ordernya, nggak ada. Tapi kalau kita mau mencari satu ayat yang juga memberitakan soal Trinity atau menjadi anggota gereja, itu bukan hal-hal yang ada satu ayatnya gitu loh. Itu kita harus belajar Alkitab secara keseluruhan. Dari situ kita mencapai konklusi bahwa Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, right? Father, Son, Holy Spirit, 3 persons, 1 essence. Itu nggak ada ayatnya, tapi itu ada kebenaran yang dinyatakan di Alkitab kalau kita belajar secara keseluruhan. Sama dengan liturgi minggu pagi. Dan argumennya dari sini. Setiap kali Tuhan menampakkan dirinya di bumi dengan cara yang spesial. Oke, menampakkan bukan menampakkan kelihatan selalu ya, tapi kehadirannya berada di sini dengan cara yang spesial. Kita melihat ada urutan liturgi tiba-tiba muncul juga. Contohnya, yang pertama, ini nggak komplit dulu ya. Ini yang pertama, pas Tuhan menampakkan dirinya ke Musa di unburning bush, apa ya bahasa Indonya unburning bush itu? Semak belukar yang terbakar. Tapi ya. Keluaran pasal 3 itu ya. Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ya kan, Tuhan datang terus apa ayatnya bilang, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Ada call to worship, panggilan untuk beribadah. Tapi setelah Musa jalan mendekati semak itu, apa yang Tuhan bilang? Berhenti, kamu nggak boleh datang, kamu harus membuka sendalmu, right? Kasutmu dari kakimu, ya kan terjemahan barunya. Itu apa? Pengakuan dosa, bahwa Musa dengan sendirinya itu nggak boleh datengin kemuliaan Tuhan hanya dengan begitu aja. Oke, kita lanjut, kita baca lagi Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai pasal 20 ayat 17. Ini pas 10 perintah Tuhan diberikan kepada kita ya. Ini nggak pertamanya, pas Israel datang ke Mount Sinai ya, gunung Sinai ya, Sinai. Pertama dibilang apa? Tuhan bilang, berfirmanlah kepada Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri kepada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga nanti akan ada trumpet sound, right? Ada call to worship, ada panggilan ibadah. Cuci baju, muliakanlah ini dirimu, cucilah mandi gitu kan. Nanti ada trumpet sound, kamu datang ibadah. Trumpet sound happen gitu kan. Mereka mendatangi Gunung Sinai. Tiba-tiba apa? Tuhan bilang, stop. Kamu nggak boleh nyentuh Gunung Sinai karena kamu berdosa. Iya kan? Dan kalau kamu nyentuh ini, kamu akan mati karena aku adalah Tuhan yang mulia dan tidak bisa berada sama dengan dosa. Oke, panggilan ibadah, terus pengakuan dosa sama seperti Musa. Tapi habis itu lanjutannya di sini ada berita anugerah di mana Tuhan bilang, tapi Musa dan imam yang lainnya, the priests, high priest, boleh datang ke saya. Musa dan imam-imam ini adalah pengantara antara kamu dan saya. Oke. Sudah pastinya ini menunjuk ke Yesus, ya kan, our high priest yang akan menjadi pengantara antara Tuhan dan kita. Habis itu ada pemberitaan firman atau khotbah 10 perintah Allah, ya kan, di Keluaran pasal 20 atau 17. Oke, ada urutannya kan ya, sama ya. Terus nih ya, ini ulang-ulang aja terus biar kita lebih for sure. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi Tuhan berada di depannya saya dengan cara yang spesial, presence-nya, kehadirannya ada dengan cara yang spesial. Tiba-tiba urutannya muncul lagi. Pertama ada malaikat-malaikat yang bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya kan? Panggilan ibadah.
Pujilah Tuhan ini yang Tri Holy, yang kudus. Habis itu setelah Yesaya melihat kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, apa yang Yesaya bilang? Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Oke? Setelah ada panggilan ibadah, ada pengakuan dosa. Saya nggak berhak untuk melayani dan memuji Tuhan ini. Habis itu ada apa? Berita anugerah. Sama lagi, ada serafim yang datang dan menyentuh mulutnya Yesaya, serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sekali lagi itu menunjuk ke Tuhan Yesus Kristus. Habis itu ada pemberitaan firman atau khotbah. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku untuk memberitakan firman-Mu. Setelah itu ada ibadah, ada pengutusan, di mana Yesaya pergi dan memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di sekitarnya. Lagi ya, biar kita makin yakin. Ibadah di bait Allah di Perjanjian Lama. Apa urutannya? Pertama, imam akan datang memanggil bangsa Israel untuk ibadah. Habis itu apa? Datang ibadah terus nyembelih dosa. Apa? Nyembelih dosa. Nyembelih domba. Nyembelih domba yang melambangkan dosa kita. Ya kan? Panggilan ibadah. Tapi sebelum masuk ke dalam temple nih, sebelum masuk ke dalam bait Allah, pengakuan dosa dulu. Habis itu apa? Mandi. Ya kan, dimandiin, dipakai baju putih tanpa celah, berita anugerah. Karena ada domba yang telah mati untuk kamu sekarang bersih. Itu lagi menuju Yesus Kristus. Habis itu baru ada pemberitaan firman Tuhan, khotbah, terus pengutusan. Sama, oke. Orang bisa bilang, tapi kan itu perjanjian lama semua. Ya kan, perjanjian baru nggak ada kayak gitu kan. Kapan sih Tuhan datang secara spesial di perjanjian baru? Saya harus bilang di Lord's Day, di saat orang-orang Tuhan berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, dan seperti Matius pasal 18 ayat 20 bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ini berkumpul dalam namaku ya, bukan 2 orang Kristen minum kopi, itu namanya berkumpul dalam nama kafein ya. Ini berkumpul dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah phrase yang dipakai di perjanjian baru sebagai worship, public worship. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bilang, tapi kan Tuhan kamu udah ada di tengah-tengah kita Sabtu sampai Senin sampai Sabtu, iya kan? Iya betul, tapi di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka dengan cara yang spesial. Sama seperti di perjanjian lama. Oke. Satu lagi, kita ke Wahyu nih. Kita ke surga. Oke, ini di surga. Ada nggak urutan worship di surga? Kita ke Wahyu pasal 4 dan 5. Kalau kita lihat Yohanes di Wahyu, pertama apa yang dia lihat di pasal 4 ayat 4 sampai 8. Ada lagi malaikat sama seperti di Yesaya yang datang dan bilang sama seperti yang Yesaya dengar di Yesaya pasal 6. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Ya kan? Wahyu pasal 4 ayat 8. Panggilan ibadah. Habis itu apa yang Yohanes lakukan setelah panggilan ibadah itu? Dia melihat semua malaikat yang gagah dan mereka berkata, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ini pasal 5 ayat 1 dan 2. Terus Yohanes bilang, tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa membuka gulungan kitab itu. Dan karena amat sedihnya, tidak ada seorang pun yang dianggap layak, dia nangis. Iya kan? Itu pengakuan dosa. Worship, call to worship, right? Terus pengakuan dosa. Habis itu apa? Ini urutan loh. Ini aku nggak skip ya. Ini urutannya. Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, sekali lagi menuju ke Yesus Kristus, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Itu apa? Berita anugerah. Bahwa Yesus Kristus telah datang, telah mati untuk kita. Ya kan? Habis itu apa? Pemberitaan firman. Setelah itu kitabnya diambil, dinyatakan ke nyanyian baru yang katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu. Habis itu ada pengutusan lagi. Tapi kali ini tidak seperti di Yesaya, di mana nggak ada yang mau dengerin. Kali ini semua orang mendengar firman Tuhan di New Heavens and New Earth. Urutannya ada lagi di buku Wahyu ya, di surga. Yang terakhir, 2 yang terakhir. Kita lihat Alkitab secara keseluruhan. Apa sih urutannya? Kejadian 1 dan 2 itu apa? Itu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dipanggil untuk memuliakan namanya, panggilan ibadah. Kejadian 1 dan 2. Habis itu kejadian 3, apa yang kejadian? Dosa datang, pengakuan dosa.
Habis itu Kejadian 3 sampai Yesus apa? Berita anugerah. Bahwa akan ada penyelamat yang akan datang. Habis itu Yesus ke buku Wahyu apa? Mengabarkan kabar baik Injil yang telah datang, Yesus Kristus. Habis itu buku Wahyu apa? Di mana firman Tuhan menyelimuti dan membarui seluruh bumi ini, kemuliaan Tuhan yang diterima oleh semua bangsa dan semua all the nations, all the tongues. Nah, last thing I'll say, yang terakhir ya. Lucu dong kalau misalnya Musa bilang ke Tuhan, Tuhan tapi kenapa aku harus buka sendalaku? Karena aku memuji kamu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Karena aku dari pagi gosok gigi memuji kamu. Kan memuji kamu adalah lifestyle, kan itu adalah seluruh kehidupan kita. Tuhan akan bilang, ya karena aku sekarang berada di depanmu dengan cara yang spesial. Lucu dong kalau orang Israel bilang di Tuhan di Mount Sinai, Musa kenapa saya harus cuci baju sekarang? Karena aku menyembah Tuhan 2 hari yang lalu, nggak pakai cuci baju segala. Kenapa sekarang harus cuci baju? Kenapa sekarang harus melakukan dosa? Kenapa sekarang harus ini? Kenapa sekarang harus itu? Karena Tuhan tidak berada di antara kita dengan cara yang spesial 2 hari yang lalu untuk orang itu. Yesaya lagi atau orang enggak. Jadi kalau orang bilang kenapa kita kok nggak ada liturgi? Kan menyembah Tuhan adalah keseluruh kehidupan kita. Kenapa kok nggak ada liturgi? Tiba-tiba minggu pagi ada liturgi. Karena itu adalah tempat di mana 2 atau 3 orang datang dan Tuhan berada di tengah mereka dengan cara yang spesial. Dan karena itu ada liturgi yang muncul. Itu jawabannya sih. Kita lihat Alkitab secara keseluruhan, liturginya ada. Dan bagian-bagian dari liturgi itu bukan kita boleh pilih untuk pakai atau nggak pakai, itu bukan otoritas kita untuk milih. Tapi kalau dari bagian emosional atau enggaknya, itu mungkin ada gradasi yang kita bisa pakai untuk kita tahu konteks kita, itu yang diperlukan apa, segala macam itu kita kalkulasikan. Contextualization ya, dalam cara kita beribadah. Kita jadi luar engagement apa hubungan emosi itu sebenarnya memang Tuhan jika hadir di antara umatnya itu ada cara, ada struktur, ada santunnya lah ya yang kita bisa bilang di mana kita Tuhan menyuruh kita membawa diri kepada Tuhan. Nggak usah disuruh juga padahal ada satu hal yang alami yang terjadi gitu kan. Musa datang saya datang dia sendiri nggak sadar dia nggak layak gitu kan. Dan ini juga adalah satu struktur bagaimana pujian dan penyembahan Tuhan itu akan ada di langit dan bumi yang baru, dan mengapa gereja Reform memakai struktur ini, karena kita ingin sedekat mungkin memiripkan ibadah kita saat hari Minggu khususnya, punya pemujian dan penyembahan kita di sana dengan hal itu. Nah kalau gitu mungkin kita bisa dengar dari sisi mungkin saudara kita yang background-nya lebih karismatik ya, dan mungkin saya tanya Yos, jadi kalau gitu kan jelas nih pasti dalam gereja karismatik itu menyembah atau praise and worship ini itu sangat penting. Jadi sebenarnya dalam gereja karismatik tuh apa perannya praise and worship dan apa bedanya gitu yang tadi sama kamu dengar dengan perspektif Reform, dan apa tujuannya dari posisi gereja karismatik, teologi karismatik, sebenarnya kita memuji Tuhan dan beribadah pada hari Minggu. Oke. First of all, aku agree dengan semua yang Tesar ngomong tadi, bahwa kalau kita lihat Alkitab secara keseluruhan, kita akan menemukan gospel pattern untuk worship yang akan terjadi dari semua cerita, dari personal encounter dengan Tuhan maupun corporate encounter. Itu the gospel pattern yang Tesar sebut tadi itu akan terus repeat itself. Walaupun tidak pernah tertulis, that is the pattern. Tapi that pattern continue to repeat itself. Jadi in that sense, bahwa liturgi itu adalah sesuatu yang lahir dari Alkitab. I agree with all of that. Nah, tapi kenapa kemudian muncul pergerakan karismatik yang sepertinya bertolak belakang dan menentang liturgi? Aku boleh kasih alasannya menurut pengertianku ya. Apa yang terjadi adalah begini. Karena gereja Reform dan mungkin karena liturgi itu sangat berperan dalam pengetahuan, knowledge, yaitu tadi yang seperti saya bilang, bahwa waktu Yesus datang, Yesus berkata bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mungkin kita bisa katakan bahwa liturgi itu, the gospel pattern yang kita lihat itu adalah bagian dari kebenaran tentang siapa Tuhan dan bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Jadi kebenaran itu kemudian dijadikan sebuah liturgi, dan itu sehat. Tetapi apa yang terjadi dengan berjalannya waktu, liturgi itu pelan-pelan menjadi sesuatu yang ritual sampai itu kehilangan arti.
Dan akhirnya yang pelan-pelan terjadi adalah bahasa karismatik adalah gereja-gereja yang penuh dengan liturgi itu penuh dengan idea bahwa Tuhan itu transcendent, tetapi nggak imanen. Bahwa Tuhan itu besar di sana, tapi Tuhan itu tidak dekat di sini. Nah, karena itu banyak orang yang merasa bahwa gereja-gereja yang penuh dengan liturgi itu mereka tuh kering dan mereka tidak merasa connected dengan Tuhan, nggak terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, kesalahannya adalah kemudian kita swing pendulum to the other side. Mungkin karena gereja-gereja reform terlalu berfokus kepada kebenaran, truth, kita swing pendulum to the other side dan kita mulai berkata bahwa pentingnya spirit. Dan apalagi karena kita tahu kan gereja karismatik teologi itu lahir dari Pentakostal, yaitu bahwa fokus kepada the third person of the Trinity, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi sekarang karena ada perubahan jadi focus of the Holy Spirit, dan kemudian waktu kita melihat perkataan Yesus Spirit and in truth, kita berkata bahwa orang-orang gereja-gereja yang penuh dengan liturgi ini, mereka benar dalam kebenaran, tapi mereka tidak menyembah dalam roh. Dan maksudnya dalam roh itu bukan berarti mereka nggak menyembah dalam Roh Kudus, tetapi mereka nggak punya passionate, affection, perasaan, emosi yang diungkapkan untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya seperti suatu sosok yang besar, namun bukan sosok yang kita kenal secara dekat. Dan karena itu, the pendulum swing to the other side. Dan contoh ayat-ayat yang kita sering pakai adalah seperti Matius 15 ayat 8 dan 9, di mana Yesus berkata pada orang Farisi, mereka menghormati Tuhan dengan mulut mereka, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Percuma mereka menyembah. Atau juga di Yakobus 2 ayat 19, di mana dikatakan bahwa iblis pun memiliki teologi yang bagus. Iblis pun tahu bahwa Tuhan adalah satu, namun mereka tidak gemetar di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kemudian karismatik pakai, dan kita berkata bahwa kita juga harus memakai perasaan kita. Kita nggak cukup punya hanya pengetahuan yang baik tentang Tuhan, tapi kita membutuhkan perasaan, affection yang benar tentang Tuhan. Jadi ada emphasis on passionate affection for God. Dan ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena karismatik mengakui peran emosi dalam keseluruhan manusia. Di mana mungkin seringkali kita terlalu berkata bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir, karismatik berkata manusia bukan hanya berpikir, tapi manusia juga punya perasaan. Manusia juga makhluk yang beroperasi sesuai dengan perasaan mereka. Jadi mereka acknowledge peran emosi dalam individual manusia. Dan kemudian mereka berkata, kalau memang manusia diciptakan dengan emosi, emosi ini harus digunakan untuk menyembah Tuhan. Karena kita harus menyembah Tuhan dengan keseluruhan kita, bukan hanya dengan pikiran kita. Jadi dari sini mereka berkata, emosi menjadi sesuatu yang penting waktu kita menyembah Tuhan. Karena manusia bukan hanya manusia yang berpikir, tapi manusia yang mempunyai perasaan. Dan kemudian, dan karena itu, mulai berubah sekarang. Pendulumnya mulai swing di other side. Dan sekarang karena sudah mulai emosi, pertanyaannya emosi seperti apa yang kita harus tunjukkan. Dan yang paling menonjol itu adalah emosi sukacita. Nah, mereka punya alasan kenapa. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa di zaman kita sudah mengalami kemenangan. Karena Kristus sudah mati buat kita, Kristus sudah bangkit, dan Roh Kudus sudah dalam kita, Roh Kudus sudah hidup dalam kita. Maka dari itu, sekarang kita punya akses yang terbuka setiap saat kepada Tuhan. Dan karena itu, kalau bahasa teologinya, kita karismatik suka berdiam di kenyataan bahwa Paskah sudah terjadi, Easter. Tapi kita melupakan Good Friday, kita melupakan Jumat Agung. Jadi kita punya celebration itu lebih ke arah, kita punya worship itu lebih ke arah celebration and less lamentation. Karena kenapa? Karena kita berkata bahwa kita ini orang perjanjian baru, di mana Roh Kudus sudah dimasukkan dalam kita, dan sekarang kita menggunakan ekspresi emosi kita untuk menunjukkan sukacita. Jadi there's an emphasis on joy. Dan ini nggak salah, karena kalau kita perhatikan, Paulus pun berkata bahwa dia rejoice at all time. Dan bahwa kemudian kalau kita melihat gambaran eskatologi, bahwa di masa depan kerajaan Allah yang akan datang, itu adalah seperti digambarkan dengan penuh sukacita. Jadi karismatik, dengan mereka punya overrealize eskatologi, mereka melihat bahwa itu yang harus dituju. Jadi mereka berkata sukacita, joy, 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 joy. Which is true, which is not wrong. Dan kemudian mereka melihat Mazmur, kalau kita perhatikan Mazmur ya, kita tahu ya di Mazmur itu penuh dengan pujian dan penyembahan yang menggunakan emosi manusia, bukan hanya pengetahuan. Aku beri beberapa contoh ya, dikatakan di Mazmur, lift up your hand, angkat tanganmu, tepuk tangan, menyanyilah dengan sukacita,
berteriaklah kepada batu keselamatanmu. Make noises with trumpet, praise with dance, make melody with tambourine and lyre. Jadi kita lihat Mazmur, sewaktu mereka menyembah Tuhan, salah satu ekspresi yang sangat signifikan adalah ekspresi sukacita, di mana tubuh mereka juga menyembah Tuhan, bukan hanya perkataan mereka, bukan hanya pikiran mereka, di mana emosi mereka juga ikut menyembah Tuhan. Nah, dari situlah kemudian kita juga lihat di Mazmur bahwa ada banyak physical expression, yaitu kita berlutut, kita berdiri, kita menangis, kita berdiam, kita menari, dan kita berteriak. Dan karena itu, sekarang karismatik berkata, inilah pentingnya praise and worship, di mana kita menggunakan emosi kita, bukannya pikiran kita, untuk menyembah Tuhan. Jadi mereka berkata bahwa waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita menggunakan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, tapi waktu kita puji, penyembahan, kita menggunakan emosi kita juga untuk mengungkapkan perasaan kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, itu kalau aku boleh lihat secara apa yang terjadi secara sejarah, ya. Gimana pendulum swing all the way to the other side. Satu lagi, dan kemudian tapi kalau kita melihat secara konteks, cultural konteks juga kita harus mengerti sesuatu yang terjadi unik. Yaitu dengan terjadinya industrial revolution, apa yang terjadi adalah begini. Kalau dulu di zaman gereja zaman dulu, di mana semua orang itu bergereja dalam satu gereja, mereka jarang pergi ke kota, mereka jarang pindah ke negara lain, kota lain. Mereka besar di mana itu gereja mereka, itu keluarga mereka. Di situ mereka menemukan komunitas, mereka punya ketemu sense of belonging. Tetapi dengan terjadinya Industrial Revolution, di mana sekarang orang mulai menyebar kemana-mana, mulai pergi ke kota ini, kota itu, yang terjadi adalah lack of connection. Di mana mereka tidak lagi menemukan koneksi, personal connection yang mereka miliki di sewaktu mereka di zaman-zaman seperti dahulu. Nah, maka karena itu, waktu mereka datang ke gereja, mereka mau personal connection, mereka mau mencari personal engagement with God. Dan kemudian gereja karismatik mengemphasis di situ, di mana emphasis berkata, ini kamu mau personal encounter with God, kamu mempunyai pertemuan pribadi dengan Tuhan. Jadi ada personal connection yang mereka temukan di gereja. Karena itu, cara karismatik menyembah, cara karismatik memuji, ini appealing kepada culture konteks kita. Nah, jadi apa yang terjadi adalah mungkin yang terjadi adalah banyak gereja-gereja yang liturginya kuat. Mereka lupa melakukan cultural contextualization, di mana mereka sudah menjadikan liturgi itu sebagai sesuatu yang padat, nggak bisa diganggu-gugat, dan sampai mereka melupakan kepada siapa mereka sedang melayani hari ini. Orang-orang seperti apa? Siapa konteks mereka? Dan karena itu, orang-orang lebih banyak sekarang tertarik dengan model musik-musik yang sepertinya YouTube model, konser model, karena mereka mencari koneksi itu. Ya, kalau boleh aku simpulkan dari itu. Itu yang jadi pendulum swing to the other side. Dan ada benarnya, tapi ada juga ketidaksehatannya. Jadi kalau aku nggak salah, apa yang Yosi baru jelaskan ini, bahwa ada sejarahnya dari bagaimana dulu itu semuanya historis dan terstruktur, dan sekarang bisa seperti ini. Dan salah satu hal yang saya tadi tangkap adalah bahwa di teologi karismatik itu struktur ibadah itu bukan jadi prioritas, cuman dalam ibadah itu sendiri mereka mau menghidupi keselamatan atau pengalaman kehidupan baru yang memang kata Alkitab Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita oleh Roh Kudus gitu. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya it's more about living out this resurrection life gitu kan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan anugerah dan membangun satu relasi yang ketat, yang memang tidak bisa dipisahkan dengan emosi gitu ya. Nah, oke, jadi kayaknya nih di sisi reform, oke, ini artinya kita mau alkitabiah aja, kita mau ngelakuin yang benar aja, tapi di sisi karismatik ya udah, mungkin mereka cara nyembahnya emang mereka lebih cari yang membahagiakan gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Nah, jadi mungkin kita tanya Komeng sama Cinovi ini. Jadi sebenarnya penting nggak sih pada akhirnya gitu, apa sebenarnya itu kita harus bergumul tentang hal ini, apa ini tuh sebenarnya hanya preferensi, atau ya bagaimana caranya kita kira-kira bergumul dengan isu-isu ini? Ya,
Very good. I really enjoy. Saya sangat menikmati presentasi dari kedua teman kita. Karena begini ya, saya rasa mereka juga going through transition yang saya akan share sebenarnya. Apa yang ditanyakan itu nggak ada yang baru sebenarnya. There is nothing new under the sun. Kan? Jadi of course apa yang saya sampaikan juga sudah pernah ditulis oleh orang. Dan sebenarnya saya mau rekomendasiin buku. Jadi saya akan share screen di sini. Buku ini sebenarnya ditulis oleh D.A. Carson. Teman saya Jimmy Setiawan, dia adalah founder Wonder of Worship di Indonesia. Dia lulusan Calvin Theological Seminary dalam theological worship theology. Dia yang rekomend saya buku ini. Dan ternyata di dalam buku ini ada esainya Tim Keller yang akan saya share. Saya cuma punya PDF-nya karena dibagiin pada waktu training City to City. Ya, jadi di dalam buku ini, ternyata di buku ini sama D.A. Carson ada 4 penulis, D.A. Carson, Mark Ashton, Ken Hughes, dan Tim Keller, ngomongin tentang worship by the book. Nah, regulative principle yang tadi sudah disampaikan, urutan worship order yang disampaikan oleh Tesar, ada di buku ini. Dan juga history dari apa yang disampaikan oleh Yosia, ada di buku ini juga. Dan sebagian tadi yang saudara dengar tentang Yosia ceritain bagaimana Industrial Revolution, plus ditambah baby boomer yang anti otoritas, itulah yang membuat men-spark ini karismatik ini, mereka juga mau rebel juga terhadap struktur-struktur yang ada. Jadi memang campuran itu semua ada culture-nya gitu. Itu juga dibahas di buku ini gitu ya. Jadi kalau mau baca boleh nih buku ini, sama satu lagi Center Church of course. Itu salah satu yang saya rekomendasikan. Nah, sebenarnya di Tim Keller itu basically buat essay Reform Worship in Global City. Dia melihat essay ini dari John Calvin Theological Corporate Worship. Jadi Corporate Worship Theology. Jadi dia memakai ini untuk kontekstualisasi di New York City atau di kota-kota besar yang metropolitan. Gimana caranya kita menemukan keseimbangan di antara apa yang tadi Yosia sampaikan dan juga apa yang tadi Tesar sampaikan. Dan saya lihat Tesar dan Yosia sebenarnya nggak fit di dalam worship war yang akan saya sampaikan di sini, karena sebenarnya mereka itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau saya bisa tunjukkan. Nah, sebenarnya kita bisa melihat ya di sini ada worship wars yang mungkin bisa dirasakan di gereja saat ini, yaitu antara contemporary worship, jadi gereja yang mempunyai cara worship yang kontemporer, dan yang satunya adalah historical worship. Nah, basisnya apa? Kalau contemporary worship itu adalah the Bible and contemporary culture. Nah, of course culture yang kita katakan adalah bukan culture budaya, maksudnya hanya budaya bahasa aja, tetapi you're talking about postmodernisme. Jadi setelah modernisme, postmodernisme ya gitu ya, kalau saudara semua yang mengerti tentang culture. Jadi the Bible and postmodernism. Of course postmodernism berbicara tentang banyak tentang feeling, connection, pengalaman, encounter, itu semua. Jadi they start from the Bible, but then they might left the Bible and focus more on the culture, and then lupa akan the structure itu tersebut. Nah, historical worship itu adalah the Bible and history and tradition ya. Jadi bukan cuma hanya the Bible tapi historic tradition. Nah, Tim Keller menulis kedua hal ini, dia criticize-nya adalah kalau ngomongin tentang historical worship, yang mengambil historical worship dengan tradition itu kita harus menjawab pertanyaan traditionnya siapa atau sejarahnya siapa, karena berakar dari apa? Northern Europe, Eropa Utara, berarti kan semuanya harus bernuansa Eropa Utara. Jadi call to worship urutannya boleh tetap sama, tetapi apakah kita harus mengikuti nuansanya Eropa gitu. Jadi no wonder kadang-kadang kita dituduh sebagai kekristenan adalah agamanya Barat gitu kan, begitu kan. Nah, tapi untuk kontemporer, kritik yang ada di dalam esainya Tim Keller juga kadang-kadang kita mengabaikan tradisi sejarah bapak-bapak gereja kita dan memutuskan benang merah solidaritas kita dengan komunitas Kristen di masa lalu. Dan itu adalah kekayaan identitas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah by grace through faith,
di dalam Kristus, dan itu adalah bagian dari sejarah gereja. Dan ketidakmauan untuk menghargai tradisi gereja di masa lalu itu adalah arogansi, karena itu didorong oleh sebuah rebellion ya. Jadi rebellion. Jadi itu juga nggak sehat. Nah akhirnya anyway kalau ngomongin kontemporer, apa yang kontemporer sekarang belum tentu kontemporer tahun depan. Apa yang Coldplay, makanya banyak yang dulu kan banyak British, sekarang tiba-tiba Foxy. So you keep changing this kind of methods. Terus kontemporer menurut siapa? Kadang-kadang makanya anak-anak muda sekarang bahkan ada gereja di dalam gereja gitu. Yang ini tambah gila lagi servisnya, karena itu menurut mereka lebih kontemporer dan fit gereja mereka, fit generasi mereka. Jadi akhirnya nggak ada patokannya lagi. Nah, esainya Tim Keller adalah studi tentang gimana kita menemukan ini semua. Soalnya begini, dia bilang seperti semua cara Tim Keller untuk memberikannya adalah kita menemukan gospel shaped worship. Nih di sini gospel shaped worship. Nah, gospel shaped worship itu ngelihat apa? Kalau contemporary ngelihat the Bible and contemporary culture, historical worship ngelihatnya the Bible and tradition, gospel shaped worship ngelihat apa? Nah, di sini dia ngomong, saya nggak usah baca lah, tapi basically ngomongannya begini, the Bible, Alkitab, tidak memberikan hal yang spesifik. Bagaimana secara emosi kita, secara nyanyinya, intensnya, secara emosi kayak gimana. Terus gimana kita doa, itu we're not told, tapi urutannya ada memang. Tapi fill in the blanks itu, the Bible leave it blank. Jadi kita harus lihat apa? Lihat tiga-tiganya. We have to look at, nih saya tulis, waduh, sorry. Kita harus lihat tiga-tiganya. The Bible, ini di sini, tradition, dan juga culture. Jadi nggak bisa hanya the Bible and culture, juga nggak bisa hanya the Bible and tradition. Jadi kita harus lihat ketiga-tiganya. Karena dengan begitu kita lebih informed. So basically ini adalah mirip sekali dengan kontekstualisasi gereja ya. Gereja ada yang over contextualization sehingga menjadi sama dengan dunia karena kita sangat adapt to the culture sehingga kita nggak ada bedanya sama dunia. Atau under kontekstualisasi, kita jadi aneh dan kita tidak relevan lagi dengan culture. Kita juga nggak mau seperti itu. Nah dalam cara kita menyembah juga mirip gitu. It's very contemporary sehingga the gospel is diluted. The order is messed up. Jadi kacau balau gitu. Tetapi yang satunya historical worship gitu. Nah, I'm not saying that CCC or Rock Sydney kayak begini loh, enggak loh. Ini bisa jatuh ke dalam ini. Kita semua bisa jatuh ke dalam kedua ekstrim ini gitu. Saya ngelihat mereka sudah melakukan banyak proses untuk menuju ke tengah, termasuk saya juga mengadopsi dua-duanya ini. Nah, ini kita harus lihat tiga-tiganya. Dan itulah sebabnya pada saat kita melihat ketiga-tiganya, Tim Keller propose three things, yaitu simplicity and transcendence. To reenact the gospel. Jadi dengan kesederhanaan, Injil diberitakan, disampaikan, dinyanyikan. Goalnya, orang melihat kebesaran Tuhan, tetapi juga bisa mempunyai personal touch encounter dengan kebesaran Tuhan itu. Jadi transcendence dan immanence itu ketemu pada saat Injil diberitakan, dimodelkan melalui liturgi ibadah kita. Nah, of course, apa sih gospel reenactment, gospel order itu tadi? Kalau tadi si Tesar udah ngomong call to worship, ya kan? Pengakuan dosa. Jadi votum itu panggilan untuk beribadah, pengakuan dosa, berita anugerah, kemudian pengutusan dan berkat. Sebenarnya itu kan tadi sama. Kalau kita lihat the Bible, kalau order yang kecil-kecil itu sama, bahkan desainnya tabernakel Musa juga seperti ini. The way the Bible is written itu juga creation, fall, redemption, renewal, consummation. Jadi ini yang sedang mau disampaikan kepada jemaat setiap minggu. Ya, jadi kalau kita melihat bentuknya ini saya harus cepat ya. Kalau enggak kalian bisa baca sendiri bukunya. Ada 3 macam, yaitu praise cycle, renewal cycle, commitment cycle.
Itu contohnya. Saya kasih secara cepat juga, praise cycle itu biasanya panggilan untuk call to worship. Supaya orang itu nggak distracted waktu mereka datang ke gereja, mungkin mereka mikirin cicilan, mereka habis berantem sama istri, anaknya habis ke dokter karena sakit, banyak utang. Tapi waktu mereka masuk, ada call to worship, ada scripture reading, ada video maybe, ada ajakan untuk berdoa, untuk memandang kepada Tuhan. Itu praise cycle. Kemudian ada renewal cycle. Supaya ada opportunity, ada kesempatan di mana kita ini dapat mengecek hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar untuk Tuhan atau ternyata kita punya banyak berhala. Disinilah ada yang namanya pengakuan dosa. Sadar nggak kamu? Kamu itu orang berdosa. Dan disinilah kita dikasih kesempatan untuk merenungkan dan mengaku dosa. Renewal cycle. Kemudian kita ada yang namanya commitment cycle. Sehingga kita waktu mendengar khotbah, dan setelah khotbah kita dikasih kesempatan untuk bisa respon terhadap khotbah tersebut, dan akhirnya kita komit dan kita diutus untuk menghidupi apa yang tadi sudah dikhotbahkan. Jadi kalau saya kasih contoh di Gibeon gitu, praise cycle dimulai dengan call to worship, ada video, ada pembacaan ayat, panggilan untuk beribadah, ditanggapi jemaat dengan nyanyian yang bermakna doksologi. Jadi it's always praise ya di depan itu ya. Praise God. Gitu. Kemudian masuk renewal cycle, kita masuk ke dalam katekismus. Jadi we have New City Catechism, berlanjut pada perenungan bersama. Apa yang disampaikan katekismus itu, kita harus cek hati kita. Ternyata hati kita jauh banget dari situ. Kita mengaku dosa, dan ada doa pertobatan. Nah, ada yang memimpin, ada hamba Tuhan yang memimpin doa pertobatan, salah satu elder, pastoral, atau majelis, ya dikasih doa pertobatan, dan diakhiri dengan lagu ucapan syukur atas pengampunan dosa. That is renewal cycle. Atas karya salib Kristus dan pengampunan Tuhan dan penebusan Tuhan. Dan terakhir di commitment cycle, dimulai dengan khotbah, diakhiri dengan komitmen jemaat untuk memandang kepada Kristus dan menghidupi Injil sesuai dengan pemberitaan Injil yang mereka dengar, dan diakhiri dengan doa berkat benediction. Atau in between, itu kalau misalnya antara renewal cycle sampai commitment cycle, kita ada juga yang namanya the Lord's Supper, ya ada perjamuan kudus. Gitu ya. Jadi itu sih yang saya mau sampaikan. Jadi di antara kedua hal ini, kita sebenarnya bisa kan firman Tuhan dikatakan di Matius kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan seluruh jiwamu. Jadi basically head, heart, and hands. Ketiga-tiganya. Jadi semuanya menjadi satu. Nah sebenarnya apa yang menjadi basis Tim Keller bilang seperti ini, saya lupa untuk menyebutkannya, adalah gini. Dia mengatakan bahwa budaya postmodern itu mungkin terutama di Amerika, terutama di mana Tim Keller melayani, orang sangat lapar akan transendensi, tetapi juga experience, pengalaman. Mereka bukan lapar akan informasi yang berat secara kognitif, intelektual. Sedangkan banyak gereja yang historical worship itu sangat berat di kognitif. Nah, tapi gereja yang kontemporer nggak ada kognitifnya, sangat informal, santai, dan sangat feely ya. Wow, sangat emotionalism. Nah, dia bilang, bukannya kita mengikuti postmodernism, bukan beradaptasi, bukan. Tetapi kita mengambil kritik postmodernisme terhadap modernisme juga. Karena modernisme itu apa? Individualisme, rasionalisme, ya kan? Itu juga modernisme. Postmodernisme kan counter that. Nah, kita harus ambil kritiknya, itu bagus, dan memasukkan wawasan tersebut ke dalam tatanan ibadah tanpa mengkompromikan semua order of worship itu. Dan bagaimana caranya mencapai transendensi tetapi tetap memperagakan peragaan Injil, gospel order and reenactment sebagai tatanannya, tetapi tetap sederhana, tetap simple. Nggak terlalu poetik sampai nggak jelas gitu. Tapi we're simple gitu. Bahkan kalau ada lighting pun, lightingnya nggak boleh draw attention from Christ and the gospel. Jadi itu hanya sebagai side, it's not gitu. Bukan the whole thing gitu. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi itu yang menjadi
menjadi jalan tengahnya di antara kedua ekstrem tersebut. Oke, thank you, Mike, itu menarik banget ya. Yang di bawah 7 menit siapa, Sam? Ada nggak? Nggak ada yang Nggak ada ya? Susah ya kalau pendeta ngomong itu semuanya, men. Yang paling pendek siapa? Lu ya, kamu Yos yang paling pendek, kamu menang ya dalam hal ini. Wow. Ini saudara harusnya 7 menit ya presentasinya, cuman gara-gara mereka semua pendeta, saya nggak enak nyelaknya nanti. sorry. Gue paling lama lagi. Padahal gue udah ada timer loh, men. Jadi, tapi ini udah bagus banget tadi apa yang Om Mike bilang gitu, bahwa kalau menurut Tim Keller itu bahwa sebenarnya harus ada komponen-komponen di dalam ibadah kita di hari Minggu, kan, komponen panggilan beribadah, kan, untuk praise, komponen untuk pembaharuan di mana kita mengaku dosa, dan juga ada renewal dan pembaharuan di mana kita bisa berdoa dan mengenakan identitas kita yang baru dalam Kristus itu. Komitmen. Apa? Jadi praise, renewal, and commitment. Right, ya komitmen, betul. Nah, ini kita sebentar lagi akan mulai bertanya pertanyaan saudara kepada panelis, tapi gara-gara saya moderator, saya mau duluan karena saya punya pertanyaan. Jadi mungkin saya mau tanya sama Tesar dulu ya. Ini jadi kan in light of apa yang Komai bilang tadi, oke, harus ada komponennya. Dan di komponennya di liturgi reform itu ada, tapi kenapa harus pakai format itu terus gitu ya? Apalagi mungkin kalau saudara pernah ke CCC kan, itu kita sangat bisa ditebak bagaimana alur ibadah kami. Dan kita nggak ada pakai video, kita nggak pakai setiap minggu itu panggilan untuk beribadah itu pasti kita baca firman. Pengakuan dosa kita baca firman lagi atau baca satu doa pengakuan dosa yang tertulis, bukan kita yang tulis ya, tapi secara historis pernah tertulis dalam sejarah gereja, dan juga kita pakai pengakuan iman yang sudah ada. Jadi kenapa strukturnya dibawa juga dan nggak konsepnya aja yang kita adaptasi sebagai gereja? Iya, dan Novi kalau mau ngomong masuk aja ya juga Novi ya, kalau misalnya ini biar bisa ini juga. Jadi pertanyaannya, Sam, kenapa kita ketebak banget urutan-urutannya? Bukan kenapa ketebak banget, dan kenapa kita begitu kayak terkait dengan struktur itu. Kenapa nggak kita doang ya? Kenapa nggak gereja-gereja reform sepertinya tidak open untuk mungkin mengambil dari budaya dan hal-hal kontemporer untuk mungkin memeriahkan atau membuat lebih relevan ibadah kita. Iya. Mungkin ini sekali lagi kita bahas dua hal nih ya. Ini urutan order, dan kalau semua Reform Presbyterian tuh hampir semua, Reform juga ya, di mana nggak harus Presbyterian, urutannya itu pasti sudah sama. Kenapa urutannya itu sama dan selalu seperti itu? Karena seperti yang tadi saya bilang, itu ada di Alkitab, dan menurut kita bukan sesuatu yang kita punya hak untuk merubah semau kita. Kalau kita baca di Keluaran pasal 32, kenapa bangsa-bangsa Israel itu dimarahin Tuhan? Kenapa Tuhan mau membinasakan mereka? Banyak orang berpikir karena mereka salah menyembah Baal daripada menyembah Tuhan. Tapi kalau kita baca lanjut, apalagi di ayat 5 kalau nggak salah, yang dibilang itu bukan yang salah mereka tuh cara menyembahnya, karena sebenarnya mereka masih feasting unto the Lord. Mereka masih menyembah Tuhan Yahweh, tapi cara mereka menyembah bukan dengan cara mereka menyembah yang telah diperintahkan oleh Tuhan, karena Tuhan mau membinasakan mereka. Jadi, urutannya itu bukan sesuatu yang kita punya hak untuk berubah begitu saja. Karena itu sama terus. Dan kenapa kita ngambil hal-hal kontemporer dari luar untuk kita masukin di ordernya, dan juga kenapa kita sangat sensitif akan bend over backwards, enggak berusaha terlalu keras untuk mendapatkan orang untuk datang karena di bawah
naungan bendera relevance. Karena kita nggak percaya bahwa itu otak dan hati dan pemikiran dan perasaan dan perlakuan itu adalah hal-hal yang sangat choppy begitu loh, yang so distinct. Bisa-bisa. Iya, terpisah-pisah seperti itu. Tuhan membuat kita sebagai manusia, gitu kan? Dan jadi bukannya kalau kita pas preaching itu khotbah ke kepala, tapi musiknya nih harus kita iniin ke hati, terus ininya harus di ke tangan, nggak terpecah belah gitu loh. Jadi firman yang kita kabarkan itu seharusnya challenging ke otak karena Tuhan adalah Tuhan yang besar dan manusia itu nggak gampang harusnya mengerti Tuhan gitu dan Injil itu harus ke otak, tapi juga informasi tersebut harusnya akan ini hati mereka gitu kan dan iniin perbuatan mereka. Jadi bukan ada preachingnya otak, nanti musiknya hati, bukan gitu loh. Semuanya otak, hati, perlakuan semuanya. It's a one unified thing. Dan yang kedua, itu karena kalau kita mulai jatuh ke dalam jalur itu, di mana kita mulai mendapatkan orang karena kita relevan. Orang-orang kita akan terus masuk ke dalam pattern itu gitu loh. Jadi kalau nanti orang ketemu gereja yang lebih relevan, ya mereka ke sana. Terus kita akan ada ketekan gitu. Wah, ini kita harus lebih relevan dari mereka nih. Terus wah, ini harus lebih relevan. Jadi malahnya adu-aduan siapa yang lebih relevan untuk dapetin orang. Gitu loh, dan itu bukan suatu lomba yang gereja harusnya lakukan gitu kan, dan malah parahnya itu sampai ya udah lomba relevan ya gede-gedean gereja, siapa punya band lebih keren, siapa punya musik lebih bagus, ya orang ke situ gitu kan. Kita nggak mau itu, dan kita nggak mau datang ke dalam pressure di mana kita jadi gede. Bill kita gede nih, Pak, kita bayar bulanannya gede karena bangunan kita gede, aset kita gede semua, dan orang-orang situ semua karena kita relevan. Itu kita udah lock in ke dalam sebuah lingkaran setan, gitu loh. Ya kita harus relevan terus, kalau nggak bisa bayar bangunannya, ya kan. Jadi lama-lama, dan semoga kalau kalian semua pernah lihat sisi online atau ke sisi, kita juga bukan yang kaku-kaku banget, yang tradisionalisme juga gitu kan, nggak juga, tapi ada lingkaran setan relevan. Kalau bisa aku bilang ya, yang sangat berbahaya. Dan walaupun mungkin ada ruang untuk ganti formalitas dan casualitasnya sebuah worship, urutan ininya manusia tidak punya hak untuk berubah. Ya banyak orang yang akhirnya karena relevance yang menjadi fokus adalah mereka, jadi bukan lagi Tuhan. So the worship service is no longer about worship. The worship service is about the audience. Padahal audience kita mestinya audience of one. Tetapi akhirnya jadi jemaatnya gitu. Itu yang problem gitu. Okay, can I push you a little bit on this test? Sure. I agree dengan semua yang kamu bilang. The gospel pattern nggak bisa dirubah, bahwa ada order yang kita harus apply. And I understand worship itu primarily buat Tuhan, first of all buat Tuhan. Tapi I'm gonna push you a little bit on this. Kan kita juga perlu mengerti, even though worship is for God, when we understand kita melakukan dengan benar, worship juga it's for the good of man, for the good of his God's people. To worship God is for the glory of God, tapi juga for the good of the people. Nah, sometimes I think kalau kita terlalu stiff in the way kayak tadi, I'm not talking about becoming relevant for relevance sake, tapi kalau kita nggak mau do our homework in knowing siapa konteks audience kita siapa, dan kemudian mengerti apa yang terjadi dan apa terjadi juga di zaman perubahan zaman, apakah mungkin jadinya nanti yang terjadi adalah kita menyembah Tuhan for the glory of God, but not for the good of the people, karena orang-orang cara kita menyembah Tuhan mungkin adalah warna yang berbeda dengan warna yang mereka ketahui. Mungkin aku contoh paling gampang inilah. Bilanglah katakan orang African American yang mereka terbiasa dengan ekspresi mereka dalam penyembahan Tuhan, itu mereka jauh lebih ekspresi. Apakah mereka kalau mereka datang, misalnya contoh ke gereja yang historical dan lebih liturgical, apakah mereka tidak boleh mengekspresikan atau menginginkan cara mereka menyembah? Kayak, that kind of thing. What do you say about that? So I would say responnya adalah kita sekarang masuk dalam area
contextualization, gitu kan? Apakah ada ruang untuk merubah? Apakah kalau misalnya CCC buka, by the way, ada gereja di Papua Nugini, aku lupa apa namanya, cuman kalau lihat ordernya itu lebih strict lagi dari CCC. Dan mereka bahasanya bahasa mereka loh, semua itunya mereka, bukan influence dari West, bukan apa, karena mereka ngerti, mereka reform segala macam. Itu kita masuk area contextualization dan iya pastinya gitu kan, kalau misalnya orang dari Memphis, Tennessee atau Mississippi gitu kan pergi ke Afrika terus mau church planting di Afrika, ya pasti dia harus melakukan homework mereka, PR mereka, ini culture seperti apa, bahasa yang dipakai, kalau kita pakai bahasa ini orang mana yang lebih ngerti, musiknya tuh biasa seperti kayak gimana gitu kan. Tetapi prinsip-prinsip hati-hati terlalu masuk ke dalam emotionalism. Prinsip-prinsip hati-hati jangan terlalu copy-paste traditionalism. Itu masih harus diaplikasikan ke dia gitu kan, kepada orang-orang di Afrika itu, atau di manalah dia church planting gitu kan. Jadi kita semua setuju ada ruang contextualization. Mungkin kritiknya saya kepada banyak gereja sekarang adalah mereka ngakunya contextualization, tapi sebenarnya syncretism. Sebenarnya mereka lebih masuk ke dalam culture mereka, dan mereka tidak mau lagi merasakan kemaluan karena Yesus. Yang kadang-kadang seharusnya kita dipanggil. Rasa malu, bukan kemaluan. Bro. This is where it's great, man. I love it. Oh, I make the same mistake in my sermon. I use the same word. Aku pernah doa ngomongnya sama loh dulu pas bahasa Indonesia. Iya pernah. Orang nggak mau merasa malu, ya maaf bahasa Indonesia sih. Ini rasa malu sekarang yang saya rasakan. Tapi ini karena hey, this is great. Iya, tapi itu yang saya bilang gitu kan, mereka nggak mau lagi, mereka maunya relevan, mereka nggak maunya cool, mereka maunya keren, nggak mau ini. Dan sebenarnya dalam ibadah tuh banyak loh hal-hal yang memaksa kita untuk nggak relevan sama culture. Apa namanya, perjamuan kudus, kan aneh. Apa sih ini darah Yesus? Apa ini segala macam, bingung. Kalau kamu nggak Kristen, kamu nggak boleh ngambil terus. So anyways, that's my critique. You know, no one, nggak ada orang yang bilang kita nggak boleh contextualization. It's just aplikasinya, I think. Dan menurut saya kalau misalnya, jadi gini, apa yang dikritikkan oleh Yosia is very, very, very true. We have to admit bahwa ada gereja yang sangat kaku dan very historic, dan sehingga akhirnya meninggalkan aspek-aspek transcendence dan imanensinya Tuhan, sehingga mereka nggak punya connection sama Tuhan. Mereka hanya just going through the motion, hanya ritual aja, benar gitu. Nah, salah satu yang aku lihat di dalam dua hal ini, bahwa kenapa kok kita nggak bisa mengubah order of worship? Kadang-kadang kita tuh fokus so much on expression. Padahal semestinya order of worship itu menolong kita untuk spiritual formation. Jadi spiritual formation itu adalah means of grace, adalah alat anugerah untuk membuat kita mempunyai perubahan mindset, worldview, bagaimana kita melihat dunia. Sedangkan culture udah begitu ribut dan bising, mempengaruhi cara kita melihat dunia, sehingga kita lupa bahwa kita bukan diciptakan untuk dunia. Makanya order-order tersebut sebenarnya, kalau posisi saya, tidak harus seperti itu, tidak harus disebutkan satu-satu, tetapi harus selalu ada, dan harus dikhotbahkan, dan harus intentionally dikomunikasikan. Itu kenapa? Karena itu untuk spiritual formation setiap orang yang lahir baru, karena mereka sangat membutuhkan itu. Mereka nggak sadar bahwa mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, creation. Mereka nggak sadar, kita lupa bahwa kita orang berdosa, tetapi puji Tuhan ada redemption, ya kan? Kita lupa itu terus gitu kan. Makanya setiap minggu kita lakukan itu untuk mengingatkan kita dan mengubah cara pikir kita dan mempattern pikiran kita untuk biblical worldview, bukan lagi culture worldview gitu sih. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya tadi yang saya dapat dari diskusi kita, bahwa dalam satu sisi itu tadi cycle yang Om Mike bilang, ada renewal, ada praise, sama ada komitmen, itu baku lah. Itu titik temu kita tuh di situ.
bahwa dalam ibadah praise and worship kami itu harus ada 3 aspek itu. Dan mungkin kenapa gereja Reform dan Presbyterian yang seperti Tezar bilang itu, kenapa kita mungkin kalau dalam skala lebih mau relevan dan lebih mau kembali ke konservatif tradisional, itu karena kita mau menjaga diri kita untuk tidak terlalu mengikuti zaman, sehingga kita appeal kita, apa yang buat orang tertarik kepada gereja kita itu bukan firman dan bukan peribadahan kita, tetapi sebagaimana kita bisa relevan dengan zaman. Kira-kira begitu ya? Ya. Ya. Jadi itu kita keren banget. Ini kita mungkin bisa move on ke pertanyaan teman-teman. Sorry, jadinya lama, tapi nggak apa-apa. Sangat mantu sekali. Ini ada pertanyaan dari Abraham Liando. Apa orang bilang Raja Daud menari telanjang Samuel 6 ayat 20. Saya putus-putus tapi coba saya baca ininya pertanyaannya kali ya. Pertanyaannya adalah berbicara soal sikap sopan dalam memuji Tuhan. Apa pendapat pastor ketika orang-orang bilang bahwa Raja Daud menari telanjang ketika memuji Tuhan di 2 Samuel 6 ayat 20? Siapa duluan? Ini Yos udah Yos dulu yang jawab kali ya. Jadi bagaimana pendapat Pastor Yosi ya tentang menari telanjang ketika memuji Tuhan? Aku lempar ini ke Cinovi aja deh. Cinovi aja yang jawab, Ci. Why? Kalau menurut saya, personally, I would think that kita nggak bisa memakai one experience of one, king and make it a doctrine. Okay, I think this is just one story where the Bible, di mana Alkitab menjelaskan the passion that David had for God, semangat dan hatinya untuk Tuhan, sehingga dia tidak menghiraukan rasa malu. Okay, because he's a king, dia kan raja. Undignified. Ya, tetapi intinya bukan untuk kita meniru seperti dia untuk mengekspresikan worship kita. Karena bila setiap experience dalam Alkitab itu dijadikan doktrin, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kacau balau. Karena ada berbagai macam cerita yang Alkitab memilih untuk mengekspos, tetapi intinya bukan itu. Intinya ada sesuatu hal yang lainnya, gitu loh. Jadi bila Anda membaca tentang Raja Daud menari telanjang, jangan fokus kepada menari telanjang, oke? Tetapi maksud dari mengapa Daud melakukan hal itu, gitu loh. Itu yang kita mau ambil intisari dari cerita itu. Itu menurut saya, menurut pandangan saya. Ya, go ahead. Dan juga ini karena banyak pertanyaan ini sering ditanya di mana-mana juga gitu. Dan sebenarnya kalau kita baca ayat 14, Daud itu nggak telanjang. Exactly, he's putting off his robe. Yeah. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tapi kenapa dia dibilang telanjang? Karena Mikal bintinya Saul itu lagi mau menjelekkan dia. Kamu telanjang gitu kan? Padahal nggak telanjang. Padahal dia pakai baju itu, pakai baju juga. Jadi tapi sering digunakan oleh mungkin banyak orang bahwa kalau Daud telanjang kita juga boleh berekspresi telanjang. So it's the wrong focus. Fokus yang salah saat membaca firman. Yeah, wrong exegeting. Exegetical. Oke. Oke, pertanyaan jawabannya sudah mantap ya. Jadi kalau itu interpretasi Anda terhadap firman itu sedikit salfok karena itu bukan berusaha mengajar kita tentang bagaimana cara kita harus beribadah. Itu tentang hati Raja Daud
yang berani membuat dirinya begitu malu buat Tuhan. Nah, sebenarnya sebelum kita go to the next question, aku rasa aku harus address ini juga kan. Tadi kan Tesar bilang tentang gereja pakai lampu dan Gibeon pakai lampu gitu. Nah, kalau nggak memuji dalam oh ya, by the way, of course harus ada lampu. Kalau nggak gelap gulita. Here's the thing kan. Nah, yang saya juga nggak mau adalah bahwa kalau misalnya anak-anak CCC yang dengar gitu, atau misalnya teman-teman yang reform gitu, misalnya dengar, not all church yang maksudnya pakai lighting system itu tidak melakukan gospel order. Dan tidak semua gereja yang kalau fotonya kelihatannya ada lampu, itu membuat lampunya itu yang jadi fokus gitu. Kalau kamu di sana, kamu akan tahu bahwa lampunya nggak distracting sama sekali. Malah justru membawa orang itu kepada fokus yang lagi disampaikan itu. Karena art is beautiful. Jadi form of art itu is beautiful. Itulah sebabnya kelima panca indera kita disentuh bukan untuk keuntungan kita, tetapi to point to Christ. Makanya in our value, our creativity is not to bring attention to ourselves, but to point to Christ and model the gospel. Jadi untuk menunjuk kepada Kristus dan menceritakan dan mendemonstrasikan Injil. Jadi Injil tidak selalu harus didemonstrasikan satu dimensi, tetapi bisa 3 dimensi. Jadi tidak. Nah, on the other side of extreme, ada yang memang lampunya gila-gilaan sampai akhirnya what is this gitu loh. Gue pernah tuh diundang ke bicara di gereja. Man, I cannot even enjoy it karena meskipun mereka ngomong tentang Tuhan, tetapi Tuhannya jadi hanya side show. Yang menjadi utamanya adalah lampunya gitu dan musiknya bingar-bingar. Nah, we tone it down in a way, tetapi masih memakai semua yang ini, tetapi justru kita tone it down untuk make sure bahwa the focus adalah Injil yang didemonstrasikan dan Injil yang diberitakan. Nah, I guess I want to say that in all of this, dalam semuanya ini, aku bisa melihat bahwa actually ada primary, okay, and maybe there is secondary. Ada yang secondary, ada yang less important. Kalau seandainya kamu dalam keadaan yang terdesak, kalau kamu suruh milih, obviously kita akan memilih yang primary. Which is kalau buat kita, primary is always semua lagu, tatanan ibadah perlu sesuai dengan firman Tuhan. Doktrinal. Ya, bukan yang membuang yang itu terus kita stick dengan yang culture. Gitu. Jadi kalau sampai ada sedikit tambahan atau pengurangan, itu bukan untuk nomor satu untuk relevansi, tetapi untuk bagaimana supaya the gospel ini bisa disampaikan dan apakah ini masih dalam ranah menghormati Tuhan dan firman-Nya. Gitu sih. Dan mendemonstrasikan Injil. Itu sih. Yeah. So aku tadi nanya Tesar itu buat mancing Michael Machinovis tentang pertanyaan ini. Ada nggak ruangan ini buat kreativitas ini? But we use video, we use everything. But then the video is not kita nggak pakai video itu untuk take away sehingga fokusnya sama videonya. No, the message behind the video is the redemption, penebusan Allah yang Tuhan lakukan. Jadi people are blown away not just through preaching, but the video has the word. Ada firman Tuhan gitu. Mungkin prinsipnya apakah art dan alat-alat yang dipakai itu distract atau vivify apa ya, menjelaskan take away the worship. Betul. Yep. Dan setiap konteks berbeda, misalnya Gibeon seperti itu di Afrika atau apa, orang bakal distracted mungkin gitu kan. Betul. Jadi di sini mungkin di mana kita bisa bilang ini masuk area preferensi ya. Dan mungkin kalau misalnya Gibeon atau mungkin juga gereja rock itu lebih ada ruang buat kreativitas dan media-media baru seperti video. Ya seperti misalnya kalau misalnya teman-teman gereja di CCC atau pernah ke CCC, kita ada slideshow, cuman slideshow-nya itu
lirik, melampau ya. sederhananya itu luar biasa. Kayak satu slide cuma Sederhananya luar biasa. Itu keren, Mbak. Sederhana tapi luar biasa sederhana. Ya, dan itu bagi yang beribadah sama kami biasanya nggak masalah gitu. Tapi ada juga ruang seperti Gibeon di mana mungkin ada kreativitas yang bisa diekspresikan. Kira-kira itu oke nggak Tes? Kayak jawaban kok. Okay. Yeah, but then everyone know, semua itu tahu tentang nilai ini. Jadi kalau ada kreativitas yang terlalu gitu, no. Yeah. This is way too much. We have to stop this. This is taking away from the true meaning of the gospel gitu. Yeah. Dia ada form kreativitas yang memamerkan diri sebenarnya, bukan? Betul. Jadi tidak bisa digabungkan dalam ibadah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, karena pertanyaannya banyak dan saya mau teman-teman berpartisipasi dalam sini. Ini dari Davis Yakub Tumundo. Davis bertanya, saya ingin bertanya sampai sejauh mana unsur-unsur dari luar mempengaruhi emosi dalam penyembahan yang benar diperbolehkan oleh ibadah. Karena setahu saya bukan hanya musik keras-keras dan lampu-lampu seperti konser mempengaruhi emosi seseorang, tapi yang lembut juga kondisi ruangan dan sebagainya. Ini mungkin chord tertentu. Ya, chord tertentu dan lagu-lagu tertentu itu bisa sangat mendayu-dayu gitu ya. It's true. Ya, jadi ya itu mungkin tadi kalau dari Yos sama itu udah jelas ya. Mungkin dari Tezar kali ini apa kita mungkin nggak terlalu mikir ini mana yang manipulasi mana yang enggak. Ya ada unsur itu, mungkin simpelnya gini aja. Apakah hal-hal yang kategori kita untuk memilih lagu tuh apa? Satu adalah singability. Singability apa ya? Mudah dinyanyikan. Ya, apakah ini bisa dinyanyikan oleh semua orang yang berada di situ? Apakah ini sesuatu yang bisa sifatnya mengajak dan mengundang semua yang berada di situ untuk nyanyi? Dan bukan lagu yang tipenya sebagai konser yang sebenarnya orang jadi nggak nyanyi, nggak diundang untuk nyanyi, tapi hanya untuk memperhatikan dan menonton gitu kan beda kan lagunya. Mungkin ada yang ini nggak komen apa ini conviction kita sendiri ya, yang gitar solonya 10 menit ya kan? Terus ada yang mungkin cara nyanyinya tuh profesional banget sampai orang-orang tuh minder mau ikut muja Tuhan tuh minder gitu. Wah, ini banget itu. Kita coba untuk menjauhi yang seperti itu, tapi kita memilih lagu-lagu yang bisa mengundang orang untuk nyanyi. Prinsipnya itu sih, kita mau komunikasi bahwa Minggu pagi bukanlah sebuah konser yang kamu datang untuk di-entertain, tapi adalah tempat di mana semua umat Tuhan menyembah Tuhan. Lagunya apakah bisa dinyanyikan? Yang kedua, juga satu kita mau coba perhatikan, apakah lirik lagunya I, me, aku, saya, or Tuhan, kamu, fokusnya di mana gitu kan? Dan bukannya berarti lagu yang ada I atau me atau apa, enggak sama sekali ya, enggak juga gitu kan. Tapi kalau misalnya semua lagunya I love you Lord, I need you, dan semuanya itu aja, orang bakal ngerasa a lot of me's gitu loh di sini gitu, dan Tuhannya nggak banyak. Bukannya berarti kita nggak ngomongin ayat me juga gitu kan, karena ada respons juga. Dan biasanya lagu-lagu seperti itu ya jatuhnya ke him. Banyak him kan, kenapa him kita sering pakai karena stanzanya tuh gampang dinyanyikan, na gitu kan, terus orang bisa nyanyi ngundang, nggak harus jago-jago banget. Itu sih prinsipnya sebenarnya gitu kan. Dan kalau misalnya udah ada lagu yang bisa seperti itu, God-centered, biblically juga doktrinnya benar, dan gampang dinyanyikan untuk undang semua orang nyanyi, ya pakai gitu kan. Dan satu lagi, kita di sisi membiarkan firman khotbah passage minggu itu mendikte semua yang kita lakukan. Jadi temanya apa? Misalnya nih kita lagi Yakobus ya, Job ya, lagi ngomongin Yakobus. Ya jangan praise juga. Maksudnya Yakobus kan fokusnya it's lament, it's a time untuk lament gitu kan, it's time untuk tapi mungkin kita ada resurrection gitu kan, atau apa ya, kita mungkin yang lebih praise. Bukan hanya dari liturginya, tapi juga dari feel minggu itu sangat didasarkan oleh konten firman Tuhan pada minggu itu tuh apa gitu kan, kita lagi di mana. Itu sih kalau kita. Ya, aku selalu pakai prinsip ini sih.
primary wise buat kami adalah tetap the truth of the Bible, doctrine, itu is the guidance for us untuk semuanya. Milih lagu, bahkan menentukan kayak apakah chord, ada loh lagu yang kata-katanya itu is good, but unfortunately I don't know what happened waktu orang mengarang lagu itu, chordnya itu sangat apa ya, kayaknya menyayat hati. Ya, gini ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada beberapa lagu yang if you know some chords itu is very emotional gitu ya. Kita hidup di negara Indonesia yang dekat dengan Melayu yang ya I don't know if you know what I'm trying to say. Kalau Anda mengerti apa yang aku berusaha omongkan. Nah, meskipun kata-katanya seperti itu, tapi kalau misalnya secara emosi itu kita dibangkit-bangkitkan. Kita fokusnya tetap kita, meskipun kata-katanya itu bagus, kita tetap avoid that. Jadi, we always want God-centered gospel worship service, gitu ya, from the beginning, dari awal sampai akhir. Karena I believe that the gospel, Injil itu nggak cuma diberitakan pada waktu sang pendeta itu berkhotbah, tetapi from the first note, itu that's when Injil itu mulai diberitakan. Karena waktu kita membaca ayat Fotum, menyanyikan lagu pertama, kedua, ketiga, itu kebenaran Tuhan tuh diberitakan gitu loh ya. Jadi nggak menunggu sampai kayaknya service-nya itu sang pendeta berkhotbah. Nah di situ baru orang-orang mulai. Jadi yang puji-pujian ya, pokoknya gue mau dihibur lah. Kayaknya seakan-akan itu entertainment. No, it's not gitu. Makanya memilih lagu yang sangat gospel centered dan sekali lagi, theologically itu secara teologi itu sangat tersusun rapi dan logika teologinya ada di sana dan jemaat juga bisa mengikuti main idea dari lagu itu, barulah lagu itu mungkin cocok untuk dinyanyikan gitu ya. Kalau misalnya kami akan menyanyikan lagu bahasa Inggris dalam konteks kami, banyak jemaat kami yang nggak bisa bahasa Inggris. Of course, kami akan memilih lagu-lagu bahasa Inggris kalau misalnya lagu itu cukup simple, nggak usah diterjemahkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada beberapa lagu hymn, yang modern hymn, yang baru-baru, yang sangat bagus gitu loh. Why not kita harus mengajarkan itu kepada jemaat, bukan hanya jadi kita mix. Ada yang dari kontemporer yang kami pilih sangat amat memilih sekali karena kata-kata itu buat kami sangatlah important. Kedua, kami memilih old hymns karena kami percaya bahwa bobot dari kebenaran doktrin itu udah preserved for berabad-abad gitu ya. Dan juga new hymns yang coming out yang sangat amat bagus yang perlu juga diintroduce kepada jemaat. Nah, bagi hymn-hymn seperti itu yang mungkin jemaat belum available diterjemahkan, mungkin yang old hymns sudah, yang new hymns belum gitu ya. Kami berusaha untuk introduce that bahwa jemaat perlu mencintai lagu-lagu yang new hymns ini mungkin musiknya lebih ada sedikit campuran, ada kontemporernya lah ya, sedikit chord-chordnya lumayan lah ya. Terus tapi kata-katanya tetap berbobot sekali dan itu sangat memberkati jemaat. Nah, itu biasanya kami terjemahkan gitu karena kami sadar bahwa kalau kami hanya mengajarkan bahasa Inggris saja, jemaat kami mungkin nggak ngerti gitu ya. Nah, disitulah kami berusaha menggabungkan semuanya itu, tetapi tetap our primary itu nggak bisa diganggu-gugat sih, yaitu ya doctrinal itu it's number one for us. Dan ini mungkin kalau boleh untuk support tadi kata Novi Mike juga, kenapa penting banget milih lagu yang mengajar doktrin yang benar? Karena kita bukan mengajar umat kita hanya dengan preaching, tapi juga dengan lagu. Malah ada ayatnya. Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 16 saya baca ya. Kolose. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani. Bagaimana cara perkataan Kristus bisa diam di antara kamu dan bagaimana cara kamu bisa mengajar orang? Dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah. Jadi kalau kita nyanyi, nyanyian bukan hanya entertainment supaya kamu nanti fokus dan senang pas khotbahnya, yang gimana kamu belajar, bukan.
semuanya ini adalah mengajar dan shaping, membentuk umat lebih menjadi seperti Kristus. Jadi apa namanya penting banget kita pilih lagu yang benar secara doktrin. Jadi mungkin worship itu, pujian penyembahan itu tidak terutama itu ekspresif atau cathartic, tapi didaktik gitu kan. Itu bedanya mungkin. Itu bedanya mungkin banyak reform dari karismatik, mungkin dari kubu karismatik mungkin banyak yang bilang kalau worship itu adalah primarily self expression. Mungkin kebanyakan dari reform, dan emang bisa ada ekstrim ya, reform dan karismatik bisa ada ekstrim dari reform bilang no, worship bukan utamanya untuk self expression. Worship utamanya adalah untuk memuja Tuhan gitu kan, secara dia mau dipuja, dimuliakan. Dan yang kedua, membentuk umatnya. It's a time to teach, it's a time to shape. Bukan self expression, itu bukan top 5, or top whatever. So. Tapi tidak terlepas dari emosi kan, Tes? Tidak terlepas dari emosi karena kita adalah holistic human beings. Iya. Dan jadinya kita beribadah bukan dengan tujuan menunjukkan emosi, tapi emosi itu keluar sendiri karena kita telah diajari kebenaran dari firman Tuhan, dan kita benar-benar kagum dan bersukacita pada Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan ini dari saya lagi karena saya penasaran, maaf saudara ya. Ini berhubung karena kita lagi ngomongin lagu tadi ya. Ya kita kan mungkin secara garis besar teologi mungkin ada perbedaannya sedikit-sedikit di mana gitu. Itu kita kira-kira sama lah. Ada primary doctrines, hal-hal inti kita sama. Nah, apakah appropriate, apakah tepat atau layak buat kita sebagai gereja untuk menyanyikan lagu-lagu yang mungkin kata-katanya kalau kita baik ya, kalau kita charitable gitu kan, kalau kita baik kita lihat ini kontennya benar. Tetapi sang penulis dan gereja dari mana penulis datang itu kita tidak bisa sama sekali mengendorse. Kita nggak bisa bilang oke, ini gereja yang mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Tapi lagu-lagunya bagus gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bergumul dengan hal-hal seperti ini? Pergumulan, yes. Pergumulan. Kamu nanya siapa ini? Yang paling hati untuk menjawab coba. Yos aja dari tadi. Yos kata mau ngomong tapi dia yang susah lu aja, Yos. Wah, ini pertanyaan. Ya ini aku nggak bisa pakai pukul rata untuk semua gereja ya. Ini kebijaksanaan yang aku ambil ya. Jadi buat aku ada 2 kategori. Yang pertama seperti kita bilang, yang unnegotiable adalah kategori doktrin. Itu harus sesuai dengan Alkitabiah dan harus berpusat kepada siapa pribadi Tuhan dan pribadi Kristus juga. Itu unnegotiable. Jadi lagu-lagu yang man-centered itu udah definitely off list. Tapi kan pertanyaannya bukan itu kan. Pertanyaannya maybe gimana kalau ada lagu yang God-centered tapi ditulis oleh gereja yang kita tahu pengajarannya tidak sesuai, primary doktrinnya ya, tidak sesuai sejalan dengan kita. Itu kan pertanyaannya kan ya. Nah, it's a bit hard. This is really bit hard. Karena aku sendiri, ya mungkin kayak Cesar juga pernah ngomong sendiri, kita juga struggle di sini karena contoh, yang nggak boleh disebut merek kan. Ada satu gereja yang luar biasa di Australia, dipakai Tuhan untuk menulis begitu banyak lagu yang indah-indah, yang kita tahu doktrin primernya mungkin ada beberapa banyak yang tidak sesuai dengan kita. Bukan berarti semua primary doktrin kita berbeda, tapi ada beberapa primary doktrin yang kita hitung primary yang tidak sejajar dengan kita. Nah, di situ aku bertanya. Karena contoh dari primary doktrin itu, aku mulai lihat lagi esensinya. Apakah mungkin ini ya, kalau misalnya yang menurut aku primary doktrin, sebagai contoh prosperity doctrine, prosperity theology itu ada sesuatu yang aku tolak prosperity theology. Tapi misalnya gereja ini mengajarkan lebih condong ke prosperity theology. Oke, itu udah minus. Tapi kemudian kalau aku lihat, mereka mengakui divinity Jesus, grace, and to some extent the gospel. Nah di sini aku mulai hati mulai tersayat-sayat. Aku akan lebih condong ke iya. Aku tahu mungkin ada gereja yang berkata tidak. Aku akan lebih condong ke iya. Karena aku lihat,
ini mereka masih ada banyak primary doctrine yang sesuai. Tapi kayak contoh ada gereja lain yang besar juga di negara lain, bukan negara Australia, yang aku udah tahu primary doctrine-nya, bahkan menolak divinity Yesus dan semacam itu, dan lagu mereka sangat bagus, aku tuh langsung coret tidak. Karena itu buat aku jadi ini kayak jadi inside the primary doctrine buat aku masih ada lagi hal-hal yang aku masih bisa toleransi sedikit, tapi kemudian ada hal yang aku nggak bisa toleransi sama sekali. Dari situ, mungkin not really answering the question, this is really hard, tapi itu line yang aku ambil sekarang. Yeah, I'm sort of torn juga sama kayak Yosia. Tapi gini, kesimpulannya adalah kita akhirnya lebih less and less pakai lagu mereka. Bukan karena kita judging atau bukan karena kita mendisqualify atau gimana, tetapi itu akan flow out of their own, keluar dari lagu-lagu yang mereka tulis juga lebih tidak konsisten. Misalnya dulu satu album, misal nih ya, kita bisa nyanyiin maybe half or maybe 60% out of it. But now it's less and less. Bahkan ada satu album yang kita pilih none at all yang kita bisa nyanyiin. Number one, mungkin it's terlalu susah musical wise, atau kedua doktrinnya amburadul, terus bahasa Inggrisnya tuh terlalu poetik dan tidak biblically enough gitu. Jadi ya kami masih bergumul akan hal itu. Ada beberapa gereja yang ya kayak si Yos, ada yang benar-benar literally aku nggak even dengerin sama sekali, udah coret kan, udah benar-benar coret. Cuman ada yang ya kita masih struggle, cuman aku realize it becomes less and less and less, bukan karena kita itu gimana, tetapi ya itu tadi akhirnya the work yang kekreatifan yang mereka tulis akhirnya juga reveal, menunjukkan lebih sedikit yang kualitasnya bagus, menunjukkan gitu. Betul. Worldview mereka sebenarnya. Dan makin terlihat progresif Christianity-nya gitu. Ya. Ada yang gitu. Ya kita juga bergumul sih. Kita nggak sampai sekarang kita mungkin ada 3 atau 4 lagu dari sebuah gereja yang mungkin kita nggak agree 100% dan lumayan besar hal-hal yang kita disagreement-nya ya. Kita masih menggunakan lagu mereka karena lagu-lagu ini nggak ada anything wrong with it ya, secara teologi sadok. Tapi masih bergumul, masih terus mempertanyakan gitu apakah dengan melakukan ini kita secara nggak langsung mempromosikan sesuatu yang kita sebenarnya nggak mau mempromosikan. Tapi apakah kita terlalu legalistik juga nggak, masih nggak tahu, tapi sepertinya bakal cenderung lebih ke akan makin berkurang sih. I think three of us agree with this. Jadi jawabannya susah ya saudara untuk bergumul tentang hal ini, tapi yang pasti kita juga nggak mau mengendorse atau kita nggak mau mengatakan bahwa satu gereja yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Injil dan berbeda sekali pengertian mereka tentang Tuhan dan keselamatan kepada jemaat kita. Karena kalau kita nyanyikan lagu-lagu dari mereka secara tidak langsung kita memberikan oke kepada hal itu, tapi kita tekankan lagi bahwa kita memilih lagu-lagu ini karena konten mereka secara teologis di lagu itu sendiri, bukan di gereja mereka atau pendeta mereka mana itu sudah konsisten dengan firman Tuhan. Aku rasa ada satu pertanyaan yang bagus nih yang berkaitan dengan ini adalah new hymn. It's a new concept for me, but I love the idea of worship song can be created today in my era. Can you please share new hymn resources? Aku rasa itu bagus. Sovereign Grace, kita pakai banyak sekali lagu-lagu Sovereign Grace. Shane and Shane. Yes, Shane and Shane. Terus Getty, the Getty family. Matt Papa, itu bisa ditulis. City Light, terus apa tuh namanya? Matt Boston. Matt Boswell. Oh ya, Matt Boswell. I'm sorry, Matt Boswell. Yes. Ya. Ini lagu-lagu yang kebanyakan lagu-lagu dari artis-artis ini God-centered, theologically bagus, robust, dan
gampang dinyanyikan oleh semua orang yang ada. Yes. Betul. Yes. Itu kita janji tidak sebut merek, tapi tadi kita sebut barusan itu gara-gara itu Merek yang bagus-bagus boleh ya. Apa? itu mencela. Enggak, tadi kita bilang nggak sebut merek, cuman ini kita sebut merek karena ini adalah merek yang bagus. Dan Support. Ini kasih resources Kan buat mereka resource karena mereka yang mungkin ingin menerapkan apa yang kita katakan ini di sini dan Betul. memakai lagu-lagunya. Amin. Dan itu bukan gereja ya, Sovereign Grace. Oh iya, Sovereign Grace gereja sih. Tapi ada bandnya loh. Ada bandnya. Sojourn Music juga. Ya, dan kita tidak dibayar ya bukan dari gereja-gereja ini untuk jadi tulus dari hati kita sendiri. Dan ada beberapa dari itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Wonders of Worship. Itu adalah gospel centered worship para church ya yang ada di Jakarta, juga sangat gospel centered. Saya kenal foundernya, Evangelist Jimmy Setiawan. Dia tadi lulusan Calvin Theological Seminary in corporate worship theology. Jadi mereka punya grup yang menerjemahkan kayak Yet Not I But Through Christ Lives in Me itu together sama Novi itu terjemahkan. Terus ada beberapa lagu-lagu yang lain, Ancient of Days diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, City of Light. Terus ada beberapa lagu Getty, How Deep is the Father's, and then In Christ Alone, His Mercy is More, itu juga ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang. Jadi teman-teman yang mau memakai lagu-lagu mereka dalam bahasa Indonesia dalam ibadah kalian bisa cek. Dan juga di Gibeon Church ada tuh arrangement-nya bahkan ada. Mantap banget. Kalau teman-teman ada yang WL atau yang suka nyanyi bisa ke resource yang tadi Komite sebutkan. Okay. Maybe kita bisa ada beberapa pertanyaan lagi, ada 2 pertanyaan kali bisa kita jawab sebelum tutup. Ini ada pertanyaan yang langsung ke Pastor Yosia. Berdasarkan tadi apa yang Yosi katakan di itunya sendiri, di presentasi pertamanya sendiri. Jadi mengapa orang karismatik, ini saya terjemahkan ya dalam bahasa Inggris itunya pertanyaannya. How do the charismatics infer or come to the conclusion that when the Lord Jesus says worship in the spirit and truth, that he means worshiping in the spirit means worshiping with emotions? If you look at the context of what Jesus says, he is not talking about emotions. And ini saya gabungin aja karena ini juga I think buat Yosnya banget. Dan kenapa sukacita itu menjadi emosi terpenting? Padahal kalau kita lihat di Mazmur, kan kira-kira sepertiganya kali ini enggak 50% juga, sepertiganya dari Mazmur itu ada bernada ratapan kan. Kayak enggak, orangnya jelas tidak sedang bersukacita saat itu. Jadi ya coba mungkin ada penjelasan atau penasaran aja tentang pendapat rekan karismatik dalam hal ini. Oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tentang spirit ya. Kenapa kita seringkali karismatik menggabungkan spirit itu dengan affection. Mungkin emosi bukan bahasa yang tepat ya. Lebih tepat itu affection. Karena kalau kita mengerti teologi Injil, yaitu sewaktu sebelum kita menerima, dilahirkan baru, sebelum regeneration, yang terjadi adalah roh kita mati. Jadi kita sangat mungkin memiliki konsep dan pengertian akan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sebelum kita diregenerasi, hati kita itu tidak terbakar untuk Tuhan. Kita tidak mencintai Tuhan sama sekali. Kita bisa memiliki pengetahuan akan Tuhan, tidak menjamin hati kita mencintai Tuhan. Nah, apa yang terjadi di regenerasi adalah begitu dengan datangnya Roh Kudus dalam kehidupan kita dilahirkan baru, dan yang lahir adalah tiba-tiba hati kita mulai memiliki affection kepada Tuhan. Hati kita mulai memiliki kasih kepada Tuhan. Jadi bukan hanya cognitive knowledge, tapi ini menjadi sesuatu yang keluar dari juga affection. We have affection for God. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena itu waktu kita melihat, waktu Yesus berkata spirit and truth,
karismatik dan Saku juga menginterpretasinya bahwa Yesus akan membawa kebenaran, akan menunjukkan kebenaran, yaitu pribadi dia, siapa dia, kemudian apa yang dia lakukan, semua itu benar. Kita harus punya doktrin yang benar, tetapi roh itu yang akan membangkitkan affection kita. Yang roh kita sudah mati karena dosa, itu akan dibangkitkan dengan roh yang baru. We are born again, dan kita memiliki affection for God. Jadi yang membedakan apakah kita Kristen atau tidak, itu adalah apakah roh kita sudah hidup atau tidak. Karena kalau roh kita hidup, kita akan mencintai Tuhan. Kita akan memiliki affection for God. Nah, jadi mungkin bahasa yang tepat bukan emotion, tapi affection. Dan affection itu berarti kita memiliki perasaan yang mengasihi, menyayangi Tuhan. Nah, itu mungkin cara karismatik dalam bahasa Spirit and Truth, kami mengartikannya seperti itu. Nah, kalau bahasa tentang masalah masmur, nah ini I totally agree. Jadi di karismatik terlalu seperti aku bilang, emphasis-nya itu adalah Easter Sunday, di mana sepertinya segala sesuatu tuh harus happy, rejoice. Sedangkan kalau kita lihat Alkitab secara keseluruhan, Paulus pun waktu dia berkata rejoice all time, dia juga berkata dia bisa sorrowful yet rejoicing. Di mana dia sendiri bisa sedih, tapi bersamaan dia bisa bersuka cita. Nah, ini ada sesuatu yang seringkali kita, saya dan kaum karismatik, kita lemah. Kita nggak punya ruangan untuk lamentation. Kita nggak punya ruangan untuk kita meratapi dosa. Nah, itu memang kesalahan di kami. Mungkin juga ini analisa aku sendiri, karena kebanyakan karismatik teologi itu very over-realized eschatology. Yang berarti kita terlalu melihat kesempurnaan yang Yesus sudah berikan. Sedangkan kalau kita pelajari Alkitab, ini kita sedang hidup di zaman namanya already not yet. Kristus sudah memberikan semuanya, memenangkan semuanya, tapi kegenapannya masih nanti. Jadi ada tensi. Nah, seringkali karismatik melewati tensi ini dan langsung melihat kepada yang terjadi di masa depan dan mengambilnya untuk masa sekarang. Karena itu, mereka sering melupakan ratapan, mereka sering melupakan komplain, bahkan khotbah buku yang nggak pernah dikhotbahkan ratapan, dan kita langsung loncat pada sukacita. Dan itu menurutku adalah kelemahan dari karismatik. Kalau aku bisa juga tambahin, karena aku juga merepresent juga karismatik kan di sini. That connection antara affection dan spirit itu, karena mereka charismatic theology percaya trikotomi instead of dikotomi, dan itu yang terjadi. Jadi maksudnya spirit, soul, nah soul-nya itu dulu mati memang, tapi sekarang spiritnya alive. Jadi spirit ini yang revive the whole being itu tadi. Nah, itu yang mungkin membuat that connection all the time gitu. Yang aku nggak agree adalah kalau bypass the mind and the soul and then goes to the spirit, makanya goes to trance dan yang lain, itu saya nggak agree. Gitu. Bypass itu melewati ya. Langkahi. Langsung ke emosinya, tidak terkait pengetahuan tentang Tuhan dan Yesus. Itu nggak biblical sama sekali, karena Tuhan tidak pernah bekerja seperti itu. Tuhan selalu bekerja as a whole. Ya tadi kan head, hearts, and hands kan gitu kan. Ya. Oke, ini saya buka ke panelis. Ini kita bisa mungkin satu pertanyaan lagi, atau apa kita rangkum aja sekarang, sudah jam 7.44. Ya mungkin sekian dulu ya dari pertanyaannya saudara. Ini kita tidak mau menterlambatkan saudara lagi, dan terima kasih sudah datang. Ini sebelum saudara pergi, mungkin saya harap untuk semua, kalau bisa saudara mengisi formulir Google ini, karena waktu kita sudah mau habis dan sudah banyak yang mulai pergi. Ini formulir Google ini tujuannya untuk memberi kami feedback ya saudara. Kami selalu ingin mau meningkatkan kualitas acara kami dan untuk membuat konten yang paling memberkati buat saudara, dan tolong isi form ini di mana kita bisa tahu topik-topik apa atau isu-isu apa dan bagaimana kita bisa memperbaiki program ini. Oke, mungkin kita bisa jawab lagi satu pertanyaan. Kalau misalnya cepat jawabnya.
Jadi Aku bisa nggak? Mungkin ini bagus nih kalau ada pertanyaan ini. boleh. Mark, pilih. Kenapa perikop ini ada kayaknya ini untuk si Tesar. Kenapa perikop itu yang diambil dan diadaptasi menjadi struktur ibadah reform? Tidakkah jadi ada kecenderungan ritualisme mengagungkan ritual instead of esensi? Saya tahu jawabannya. Cuma it would be interesting untuk bisa dari tadi kan banyak yang pertanyaan mengenai karismatik ini bagus nih kalau misalnya bisa dijawab. Banyak orang salah mengerti bahwa reform itu selalu mengagungkan ritual dan bukan esensi. Padahal kan nggak seperti itu. Tetapi mungkin perlu dijawab dengan baik lah. Betul, dan mungkin juga banyak orang reform yang melakukan ritual itu cuma karena copy paste dari yang mereka lihat dari yang lain, mungkin ada, dan mereka nggak ngerti esensi dari Alkitabiah dari mana. Tapi tadi semoga seperti yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang kita dapat dari perikope tertentu, bukan satu perikope aja yang memberikan itu dari perikope banyak di Alkitab itu kan. Pertama dari Musa di Keluaran ketiga, terus di Keluaran 19 juga dilihat dari cara orang-orang bangsa Israel di Perjanjian Lama menyembah Tuhan di Bait Allah, juga terlihat di Yesaya pasal 6, juga terlihat di Wahyu pasal 4 dan pasal 5, dan juga kita bisa lihat dari seluruh Alkitab secara keseluruhan, urutannya juga seperti itu. Jadi bukannya kami memilih satu perikope dan kami gunakan satu perikope itu untuk mendikte semua ibadah kita, bukan. Ada beberapa perikope tadi yang saya bilang yang membuat kita percaya akan urutan ini, dan juga urutan Alkitab secara keseluruhan. Itu sih mungkin jawabannya ya, bukan cuma satu perikope yang kita pakai. Dan mungkin kata ritualisme ini kurang fair ya untuk mendeskripsikan apa yang gereja reform lakukan. Soalnya ritualisme itu kalau misalnya kita melakukan kegiatan agama kita hanya untuk melakukannya untuk agar Tuhan kita memberkati kita, kan? Jadi misalnya kita taruh lilin lah, atau menyembah satu patung, atau yang sebenarnya kita tidak tahu intinya kenapa, cuman kita hanya percaya itu akan mengundang berkat Tuhan kepada kita. Tapi kalau dalam liturgi reform itu bukan ritualisme, kecuali saudara menganggap bahwa pengorbanan korban di Perjanjian Lama itu ritualisme. Kalau saudara menganggap bahwa pembaptisan atau beribadah itu ritualisme itu tidak kalau berstruktur itu tidak selalu berarti ritualisme. Ritualisme itu berarti sesuatu yang terstruktur adalah ritualisme, bukan. Iya. Betul. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang terstruktur, sebenarnya ibadah karismatik pun sebenarnya terstruktur. Semua ada struktur. Exactly. Jadi kita pun sebenarnya punya liturgi dan cukup bisa ditebak meskipun tidak dikatakan call to worship, confession of sin. Kita ada, nah mungkin nggak seperti itu, tapi tetap aja terstruktur. Nah sekarang, karena kita sudah mengerti Injil dan kita sudah mengerti systematic theology dan bagaimana theological corporate worship, makanya sekarang kita memastikan secara intensional bahwa urutan-urutan itu tidak dilarutkan di dalam liturgi ibadah kita. Malah itu menjadi means of grace, alat anugerah dan spiritual formation to disciple jemaat supaya mereka mengerti ini loh biblical worldview yang Tuhan mau di dalam cara kita menyembah Dia, karena at the end of the day kan ini untuk soli Deo Gloria ya, untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kita gitu. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang punya liturgi, siapa yang nggak punya liturgi. Pertanyaannya siapa yang liturginya Alkitabiah dan siapa yang liturginya tidak Alkitabiah. That's right. Boom. I think at the end of the day menurut saya, I've been in both di dua gereja yang I grew up in a totally reformed tradition, and then teenage sampai adulthood aku di karismatik, and I enjoy both world. Aku pernah di dua ini, dan saya melihat ada banyak trauma dan ketakutan tersendiri. Yang satunya afraid of kalau misalnya sedikit aja mentioning about atau connecting dengan emosi, maka that will open the gates
maka jemaat itu akan jadi nanti kesana melulu gitu. Nggak juga And gitu. on the other side, yang satunya ketakutannya adalah nanti kalau ada liturgi, nanti kita kembali lagi kayak dulu. Padahal gue dari sono gue kesini gitu loh. Karena di sono sangat kering banget. Karena menurut aku di sini akhirnya I can express myself gitu ya. I can gitulah gitu. Nah, ketakutan ini alangkah baiknya bila diartikulasikan apa sih yang menjadi non-negotiable, sehingga if you wanna add, I'm not saying add, kalau misalnya ada sedikit bentuk metodologi yang bisa sedikit diubahkan tanpa mengubah dan mengusik our primary doctrine atau non-negotiable di dalam suatu worship, yaitu tatanan liturgi, why not? Gitu ya. And we should embrace it. I think menurut saya kalau itu bisa menambah kekayaan dari attention kita kepada Tuhan, I think it's good. Nah, tapi disinilah setiap gereja perlu melihat, I think ranah di mana siapa yang kita sedang layani dan lain sebagainya gitulah ya. I think metodologi itu bisa selalu dinegosiasikan dan bisa dibicarakan. Sekali lagi selama kita jelas. Nah, kebanyakan banyak gereja tuh nggak jelas juga non-negotiable-nya apa. Ada banyak gereja mereka berpikir bahwa non-negotiable mereka adalah teologi. Padahal enggak. Tradisi menjadi non-negotiable mereka gitu loh. Jadi, so kita harus sadar apa yang menjadi non-negotiable kita dan nyatakan itu sehingga jelas gitu. Yang mau diubah mana, yang mau ditambahkan mana, yang mau dibetulkan yang mana dan lain sebagainya. That's how I see it. Can I add a little bit or do we have time? No, please. Sebenarnya gini kan kita tadi ngomongin regulative principle gitu ya. Regulative principle itu juga banyak tokoh reform sendiri yang mulai memperbarui makna regulative principle ini kan. Saya sempat ngobrol sama my friend tadi Jimmy Setiawan ngomongin tentang regulative principle. Dia juga bilang John Frame berusaha untuk sebenarnya memperbarui makna regulative principle ini, dan Bob Kaufman di buku Worship Matters itu dia bilang bahwa juga regulative principle ini kan bisa diimbangi dengan normative principle yang bukan berarti yang dipegang oleh banyak kaum Lutheran ya, yang maksudnya apa yang tidak dilarang oleh Alkitab boleh dilakukan, tetapi memang harus hati-hati nanti kebablasan gitu. Jadi at the end of the day we need to come back to what is non-negotiable and what is the primary thing yang nggak bisa diganggu gugat. Ini yang nggak boleh diubahkan. Gitu. Jadi akhirnya metodologinya itu kita tidak bisa main di metodologi aja tanpa menghiraukan the theology and the doctrine yang ini gitu. Jadi makanya I like what Tim Keller, which is the city to city. Ini kan city to city church planting workshop ya. Jadi the Bible, tradition, and culture, you're looking at simplicity, transcendence, without messing around with the gospel reenactment, sehingga kita come up with the praise cycle, renewal cycle, and commitment cycle, sehingga itu semua membuat sesuatu yang sangat balance gitu. Anyway. Oke. Kayaknya itu untuk diskusi malam ini itu udah cukup banget. Jadi, thank you lagi ya untuk Koyoshi. Ini buat Koyoshi ini sudah hampir tengah malam ya saudara ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa dia masih melek aja sekarang itu sudah luar biasa. Dan terima kasih. Thank you untuk Ko Mike sama Cinovi udah sisin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kami. Ini juga benar-benar membuka wawasan untuk kami anak-anak CCC, dan mohon maaf kepada tadi ada yang bertanya, Kak, ini nggak ada doa pembuka, maaf tadi saya terlalu antusias untuk ngobrol sama teman-teman saya ini, jadinya kelupaan untuk berdoa. Tapi sekarang kita tidak akan lupa. Jadi untuk menutup acara ini mungkin kita minta perlu pengakuan dosa bro, supaya mengikuti liturgi bro. Sorry bro, no, I'm just kidding. Menerapkan langsung apa yang kita bahas. Ya. Oke, mungkin kita minta Koyoshi untuk doa penutup. Atau was Teza. Gue sama aja sih, oke aja sih.
Okay, I'll pray. Bahasa English ya, supaya nggak terjadi kesalahan seperti tadi. Okay, let me pray. Father, we come to you and we thank you that you have given us not only the church, but the Bible in that tells us how to do worship in church and how to order the church and how to lead the church. And Father, I pray that you give your people here the understanding of who we are. Oftentimes we do fall to wanting to get big and wanting to please the culture. And because of that, we focus on the motif of the church being an outreach center and an outpost to reach people, which is true. But another motif of your people that perhaps is more thick in the Bible, and that is the motif that we are sojourners, that we are people walking in this earth that don't belong here, that we are people who are longing to our true home, and that for now we will never feel completely at home in this earth because of who we are in you and our identity in you. And Father, I pray that you would help us also understand that motif and therefore not fall into making church all about us. Protect us, forgive us, have mercy on us for having used your church for the fame of us as ministers rather than for your glory. Protect us, be kind to us, lead us towards your way, and help us to have you as our audience, as the one we are focusing and wanting to please as we worship you Sunday mornings and in all areas of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oke guys. Terima kasih. Thank you guys. Terima kasih ya semua. Thank you everyone. Good night, Josh. Good night, Josh. Tidur. Oke. Night everyone. Terima kasih semua yang udah datang. Dah. Bye.